Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas digital marketing. Pada malam hari ini kita masuk ke chapter 11, membahas mengenai the evolving business models. Agenda kita di perkuliahan malam ini adalah kita ingin mengetahui, melihat how the internet changes things, kemudian revenge dari niches, ya, bagaimana niches dia balas dendam kepada short tail, kemudian the evolution dari the next generation business models, dan the change is not only concern di mana business model itu bersifat flux. Alright, so mengawali perkuliahan kita malam ini, saya ingin memberikan gambaran betapa the internet changes things. So, sejak adanya internet sebagai infrastruktur kepada online bisnis, maka internet membuat kita bebas dari kekangan brick and mortars foundation. Apa yang dimaksud dengan brick and mortars? Masih ingat? Brick and mortars adalah bata dan semen. Brick, bata, mortar, semen. Jadi kita terbebas dari belenggu bangunan, ya, that have defined traditional retail and commerce, yang telah mendefinisikan kepada traditional retail dan commerce. Jadi kalau mereka masih punya kantor, masih ada toko, ya, dia jualan di toko berupa bata dan semen, we call them traditional retail and commerce. Traditional, that is traditional, because still using brick and mortars. Dengan adanya internet, kita terlepas dari geographic concentration. Sebagai e-tailers, we do not need to draw from surrounding areas demand. Ya, kita nggak perlu lagi. So, in digital marketing, our customer is borderless. Tidak ada geographic concentration di dalam segmen target. Tidak ada border geografik di dalam target segmen. Open. Kemudian kita juga tidak ada time constraint. Karena your website open 24/7 and 7 days. Kemudian unlimited shelf space. Tidak ada batasan shelf, rak produk. Seperti kita kalau ke Transmart, ada shelf sepanjang koridor. No, we don't have any shelf. Ya. Unlimited. Sehingga kita bisa selling long tail. Ya. Yang mana long tail ini bisa capitalize the niche demand. Kebutuhan-kebutuhan yang kelompok-kelompok kecil, ya, cluster-cluster kecil. So internet has opened our mind kepada borderless condition, timeless, dan selfless. Nah, tadi kita bicara mengenai long tail, di mana salah satunya
dengan adanya internet kita bisa going into long tail, di mana marketnya kepada our digital marketing itu adalah kepada niche demand. The long tail and the business disruption, selling fewer hits and many more misses. Alright. Jadi the long tail adalah suatu buah business strategy yang membuat company realize kepada profit yang signifikan dengan menjual low volume of hard to find item, barang langka, to many customers. Daripada menjual kepada selling large volume of a reduced number of popular item. Jadi kita jualan banyak kepada popular item. Jadi kita di dalam long tail fokus on selling low volume, barang-barang terbatas, barang-barang scare, yang barang-barang udah nggak diproduksi, of hard to find items. So you can take significant profit by that. Karena barang terbatas, supply-nya sedikit, demand-nya banyak. The long tail theory suggests demand should move towards more accessible niche product, ya, untuk flattening the curve. Jadi permintaan harus lebih mampu mengakses kepada niche produk. Jadi memang produk-produknya itu differentiated, betul-betul customized, sehingga dia masuk kepada long tail. Jadi dia sifatnya dia customized, kemudian dia customer focus, kemudian dia low volume, hard to find, ya. Kemudian di dalam long tail ada 3 hal yang menjadi benefit dari long tail. Pertama adalah accessibility, di mana saat ini demand kepada niche produk itu bisa datang dari manapun, dari Indonesia, dari Amerika, dari China, ya. Demand for niche itu bisa datang dari mana saja. Jadi accessibility-nya yang menjadi focal point. Yang kedua adalah discoverability, ya, di mana dengan adanya search engine, produk-produk yang masuk ke kategori niche atau long tail itu dapat ditemukan menggunakan recommendation engine. Dengan Google Search Engine, Anda bisa mencari produk-produk langka. Misalkan mencari Ford Everest 4x4 manual. Dengan Google Search Engine itu bisa di-discover. Oh, ada di OLX nih. Oh, ada di Tokopedia nih, dan sebagainya. Discoverability lebih gampang untuk ditemukan. Dan profitability. Long tail gives higher margins and less competitive products atau unique products. Jadi bottom line-nya kita lebih tinggi secara bottom line. Ya. Nah, di dalam new marketplace ada head, ada tail. Di sini disebut dengan short head dan ada long tail. Ya, ini adalah produknya. Ini adalah popularitinya. Kalau short head dia jual barang-barang yang populer. Long tail dia jual produk-produk yang terbatas, scarcity of product. Nah, bukan scarcity of capital, scarcity produk yang scarcity. Scarce, terbatas, langka. Ya. Atau bisa saja produknya yang customized produk. So, kalau ada pertanyaan langsung shoot aja ya.
Gak usah nunggu saya beri waktu. So you just intercept. So far so good? Araso? Langsung Pak. Alright. Kemudian the long tail is a real thing. Ya. So longer tail. Ya. 15% of demand come from rank 3000, where brick and mortars retailers run out of inventory. Jadi kalau sampai dengan populasi tertentu, itu masih bisa di supply dari brick and mortars. Namun selepas dari 3000, ini bisa 3000, selepas dari 3000 itu dia lebih disupport oleh long tail, ya. Nah, longer tail berarti memang sifatnya dia lebih tidak terlalu populer, tapi dia niche, permintaan marketnya dia niche, specific market, niche market. Yang ini yang jadi yang niche inilah yang dikejar oleh long tail. Mereka lebih spesifik kepada kebutuhannya. Jadi ketika mereka memiliki spesifik produk, begitu ditawarkan produk dengan yang sesuai dengan spesifik needs mereka, itu mereka conversionnya lebih tinggi dibandingkan kepada barang-barang yang populer di short head. Ya. The impact terhadap long tail in travel. Yang biru ini adalah top destination. Yang merah adalah anywhere else. Jadi kalau mau ke Bali, ya, yang ke Bali, ke Jogja, ke Lombok, this is the blue one, the short head. Tapi ada dari 36% yang short head, ada 54% yang long tail. Bisa kemana aja? Ke Mentawai, ya, atau dia mau ke Kepulauan Seribu, kemudian ke Curug Cikoneng, gitu ya. Jadi ada long tail di sini secara impact on travel. Sehingga di dalam bisnis pariwisata, kemarin siapa yang bikin bisnis pariwisata? Jaka, ya, di marketplace pariwisata. Jadi banyak sekali long tail destination di sini yang potensial kepada niche, ya, niche market dibandingkan dengan yang short head, Bali, Jogja, dan sebagainya. The impact on music, kemarin yang si awal, ya, awal. Music, books, visual medias, ya. Jadi ada yang lagu-lagu yang available di Walmart dan Rhapsody, ya. Ada lagi lagu-lagu yang nggak available di sana. Jadi si awal bikin lagu-lagu, misalkan orang bikin lagu gitu, ya, ditaruh di platformnya si awal, itu long tail. Jadi orang-orang yang mencari lagu-lagu yang nggak ada di umum gitu, ya, nggak ada di Walmart, nggak ada di Aquarius gitu, ya. Tapi dia mencari song yang available only on platform tertentu. Nah, jadi sekarang platform menjadi salah satu driver dari long tail. Jadi si awal bikin platform, semua orang bisa jadi bikin rilis album di tempatnya si awal. Yang mana itu tidak di dalam tidak kepada yang bagian yang head, tetapi lebih kepada long tail. Misalkan lagu-lagu
yang sifatnya niche, keroncong misalkan. Ada lagi lagu-lagu daerah segala macam. Nah, itu masuk kepada platform yang long tail, yang betul-betul sifatnya niche. Nah, inilah yang mungkin contohnya kayak misalnya ada konser dari penyanyi apa yang hanya dinyanyikan saat konser itu, terus nggak ada lagi, terus saya upload itu jadi long tail Pak ya, karena kan itu jarang ya atau sangat tertutup kayak gitu kan. yes, jadi betul-betul nggak sesuatu yang populer, tapi Ya, kebutuhannya ada di situ. oke. Ada kebutuhannya di sana. Jadi bagaimana kita going into long tail saat ini? Karena demand-nya spesifik dan kita bisa charges higher than the short head. Dan media also move to digital. Movieplex, dia punya 15 layar. Ya. Dimana dari 15 layar, 5-nya dia filmnya sama. Blockbuster. Tapi tidak ada yang satu layar pun yang dedicated untuk independent movies, documentaries, dan likes. Jadi lebih kepada blockbuster only. Bagaimana dengan long tail? Mereka nggak support kepada sana, sehingga ini memberikan room kepada Netflix, ya, di mana Netflix offer kepada many genre, all television shows, dia film-film tahun 60-an pun dia tayangkan, dan juga customer can stream untuk their own screen on demand. Yang sukanya Korea, Korea aja terus muncul. Jadi stream on demand. Ya. So ini menjadi disrupsi digital. Bagaimana Netflix membuat disrupsi digital kepada media movies, ya, media industries. Karena dia going into long tail. Kita bisa nonton documentary di Netflix, long tail. Kita bisa nonton film-film lama, ya, the rhythm of the music, lagu-lagu zaman dahulu gitu ya. So it gives Netflix sebagai salah satu contoh kepada digital disruption di dalam kepada media industries. Alright, itu topik terkait dengan introduction kepada how internet change things dan bagaimana niche market berusaha untuk revenge, ya, terhadap kondisi. Next adalah the evolution of the next business model. Apa evolusi apa yang terjadi di dalam pembentukan the next generation of business model? Jadi kalau kita lihat dahulu, ya, old model, kita memperhatikan bahwasanya misalkan dari brand dia turun ke agent atau apa, agent atau retailers atau wholesalers, baru dia ke consumers. In the new model, brand itu ke agregator. Siapa agregator di sini? Contohnya agregator seperti agregator sekarang Gojek. Gojek sekarang bisa jadi agregator. GoPay, ya, GoPay. Dia sebagai agregator. Sekarang kalau kita keliling ke tempat makan, itu kan ada QR code, ya. Nah, QR code ini agregatornya adalah GoPay. Jadi GoPay sebagai agregator.
kepada pembayaran kepada menggunakan QR code di apa namanya, tempat makan itu namanya apa? Food hall ya, food hall gitu ya. GoPay bisa sebagai agregator. Semua membayar ke GoPay, terus GoPay baru bayar ke masing-masing gerobak gitu ya. Atau bisa juga agregator di sini melalui marketplace. Marketplace sebagai agregator. Kayak kemarin si Jaka untuk pariwisata, mereka bayar dulu ke marketplace-nya. Dari marketplace baru bayar ke industri pariwisata. Jadi transaksinya dia putarannya tinggi, ya, putarannya tinggi sebagai marketplace, sebagai agregator kepada semua transaksi. Traveloka juga menjadi agregator. On top of semua airline, Traveloka semua bayar ke Traveloka. Dari Traveloka baru ke masing-masing Garuda, Citylink, ya, Garuda yang mau bangkrut, Citylink, ya kan, Lion, semuanya. Traveloka sebagai agregator. Bisnis model yang baru adalah seperti ini, seperti Jaka, di mana kita berusaha menjadi agregator terhadap seluruh industri, terhadap di dalam industri tersebut. GoPay menjadi agregator kepada semua tukang pijat, kan? Ada Go Massage. Dia sebagai agregator kepada para tukang pijat. Dia menjadi Gojek, para tukang ojek, dia sebagai agregator. Nah, semua bayar ke Gojek, baru Gojek bayar ke tukang ojeknya. So this is the new model. Model yang kedua adalah dari brand langsung ke consumer tanpa agregator, di mana dia melakukan disintermediasi. Ini akan kita bahas di slide berikutnya. Ada pertanyaan? So far so good? Kapish? Betul. Alright. Betul. Nah, kemudian the new evolution antara lain juga adalah brick and clicks versus online sales. Ya. Jadi brick and clicks versus online sales, online channel. Brick and clicks adalah physical channels. Physical channel ini dia tangible, barangnya bisa dipegang, bisa di experiential, dapat experiential. You can try it on or you can try it out. And there is personal service, human touch di sana. Ada apa sifatnya, dia brick and clicks. Kemudian online sales, online channel, geography is not a factor anymore. 24/7, 735 days. Unlimited inventory and sizes. Unlimited. You can name it. So ini menjadi the evolution, di mana brick and clicks going into online sales. Ada yang dia offline only, offline, online, dan ada omni. Terjadi 3 bisnis model. Ada yang online, offline, ada yang omni, online dan offline. Ya. Ini juga satu evolusi yang baru, di mana setiap share of wallet memiliki different profile. Ketika di online dia transaksinya tiket size-nya 200, ketika di offline tiket size-nya dia 150, ketika di omni dia tiket size-nya dia 300. So people now looking for berapa share of wallet kita di online,
share of wallet kita di offline, dan berapa share of walletnya di Omni. Dan ini menjadi bisnis model yang baru. Yang ketiga adalah di dalam online channel banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 distribution model. Di dalam online sales ada 5 distribution model di dalam online sales, online channel. Yang pertama adalah direct sales, di mana retail company offer good and service directly ke customer. Ya. Ini dilakukan oleh online store, ya, seperti Best Buy, Amazon, eBay, ya. Retail company directly kepada customer melalui Travelog, Tokopedia, ya, itu disebut dengan direct sales. Ya. Kemudian disintermediated sales. Online companies dia melakukan disintermediasi, memotong jalurnya. Jadi seperti ini. Dia disintermediate. Dari pabrik langsung ke customer. Tidak ada lagi di tengah-tengahnya ada agregator, nggak ada trading company, nggak ada wholesaler, retailer, semi wholesaler, semi retailer, forget about it. Dia lakukan disintermediated sales, di mana company melakukan sales tanpa middleman, tanpa ada perantara. Ya. Seperti yang tipikalnya adalah real estate, dia langsung dari real estate langsung ke customer, ya, headhunter, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia bisa disintermediated sales. Kemudian yang ketiga adalah distribution, digital sales distribution. Dia yang mana cita-citanya adalah mendigitalkan produk. Ada produk dia digitalize, dia jual ulang menggunakan produk digital. Jadi apa aja barangnya dia digitalkan. Termasuk di dalamnya music, movies, news, books, video games, semua ada barang dia digitalkan. Ini termasuk salah satu distribution model. Kayak si awal, kaset-kaset zaman dahulu dia digitalin misalkan. Kaset kaset zaman dahulu apa misalkan yang masih pakai kaset begitu ya, dikumpulin terus dia digitalkan. Movie zaman dahulu dia digitalkan. Zaman dulu misalkan filmnya Voltus gitu ya, dia digitalkan. Film-film apa dia digitalkan. Sekarang surat kabar Kompas juga sudah didigitalkan. Semua surat kabar sudah ada digitalnya. Anda tinggal subscribe aja. Tiap hari dikirimin Kompas. Tiap hari secara periodik. Books udah digitalkan. Semua buku pada proses digitalisasi. Games juga. Kemudian model yang berikutnya adalah subscription commerce. Yang sifatnya menggunakan subscription. Ya, secara periodik. Periodically. Oke, saya subscribe. Tiap bulan dikirim barangnya. Itu disebut dengan subscription model. Jadi dia subscription commerce. Dia barangnya dikirim tiap periodically. Ketika dia misalnya subscribe setahun, ya dikirim tiap hari gitu ya, atau tiap minggu. Disebut dengan subscription commerce. Yang kelima adalah cloud based software as a service, SaaS. Di mana kita membuat platform models for software that personalized delivery. Jadi sekarang ada kalau Anda lihat ke www.saas.com, Anda bisa main SaaS tanpa beli software. Jadi Anda langsung main di websitenya dia, softwarenya. Jadi Anda mau coding nggak perlu lagi beli SaaS. Nggak usah, langsung aja masuk ke websitenya, register, bayar, kemudian Anda langsung bisa menggunakan software SaaS as a service.
Jadi udah kayak softwarenya ada di layar Anda. Atau Anda mau main Python, nggak perlu lagi install Python. Cukup www.kaggle.com. Anda udah bisa main Python di situ. Ya, Anda udah bisa coding semuanya, nggak perlu lagi install softwarenya, nggak perlu lagi beli softwarenya. Anda cukup masuk ke Kaggle, di situ udah ada notebooknya, Anda tinggal running. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah model di mana kita bisa cloud based software. Nah, ini juga menjadi the evolution of the business models. Nah, berikutnya evolusi yang terjadi adalah kombinasi antara online infrastructure dan tools yang mengenabling kepada new sales model. Jadi kita ketika ada online collaboration tools, misalkan kita bisa kolaborasi, ya, ada collaborating tools. Jadi Anda bisa coding bareng. Jadi saudara saya itu dia kerja di Polandia, tapi bodinya di Indonesia, badannya di Indonesia, tapi dia kerja di Polandia dan dia bekerja collaborate antara beberapa negara gitu ya. Dan dia bikin coding bareng. Nah, jadi dia collaborating tools. Jadi online infrastructure dan tools mengenable kepada new sales models. Yang mana Anda bisa dapat kerja bareng, ya, at the same project. Anda bisa kerja dalam project bareng, satu project dan bareng. Bahkan ini juga udah bisa di kayak Anda Google Slides lah. Google Slides itu Anda bisa create slides bareng kan? Anda bikin yang ini, Anda rubah, yang lain juga ngerubah bareng, kelihatan tuh bareng-bareng dia lagi ngapain. Oh, dia lagi ngetik yang itu, gue ngetik yang ini, kelihatan. Jadi Google Slides pun udah bisa. Google Docs itu pun juga udah online collaborating tools. Google Docs. Ya. Dan lain sebagainya. The modern enabling tools support the digital storefront, making it bigger and better than traditionally possible. Jadi kita bisa digital storefront kita juga bisa di-enable karena kita ada digital tools yang make it enhance it better. Kemudian ya direct sales, bricks versus clicks, ya. Anda beli atau klik gitu ya. So di dalam direct sales juga bisa harus beli bukunya atau bisa klik. Ada bisa menggunakan Kindle, Anda bisa download bukunya, bayar murah tapi nggak bisa di print, cuma bisa dibuka di Kindle. Jadi you go everywhere with your Kindle. Jadi oke, gue beli. Jadi Anda hanya bisa buka di Kindle. Kalau Anda mau print nggak bisa. Anda mau kirim ke orang lain, mereka juga harus bisa buka dengan Kindle. Kirim ke orang lain itu nggak bisa dibuka. Jadi betul-betul spesifik buat Anda yang beli. Ya. Kecuali kalau Anda Kindle Anda di akun Anda, Kindle Anda dibuka oleh teman Anda, dia bisa buka buku-buku Anda. Alright. Kemudian jadi contoh-contohnya. Di dalam saya akan ambil waktu sekitar 5 menit lagi supaya kita ada banyak waktu untuk presentasi ya. Disintermediated sales. Jadi di dalam evolusi ini terjadi disintermediasi. Perusahaan middleman pada drop. Mereka nggak dipakai lagi. Jadi trading company pada rontok, agency pada rontok, ya, wholesaler pada rontok. Mereka karena ada disintermediate sales. Di mana disintermediated industries, ya, has many things in common, most seeing incredible change, and those have a high value product, but one that is bought infrequently. Generally, high penalty should a consumer make a mistake in the purchasing decision. Middlemen typically hold advantage over consumer or client. Travel agents used to be the expert with the access to the airline. Jadi di dalam disintermediated sales, travel agent yang dulunya dia menjadi
menjadi terdepan di dalam menjualkan tiket, travel agent, ya, menjadi kehilangan competitiveness karena terjadi disintermediate sales, di mana perusahaan dia bisa directly selling kepada customer, bisa menggunakan apps. Jual Garuda pakai apps-nya aja, aplikasinya Garuda. Kita bisa beli tiket langsung di aplikasinya. Ngapain ke travel agent? Jadi dia udah directly langsung dari maker langsung ke customer. Karena sudah ada apps. Sudah ada bisa langsung di websites. Dan ada juga agregatornya yaitu Traveloka, Pergi-Pergi dan lain sebagainya. Jadi si maker bisa langsung ke customer, sehingga travel agent bukan OTA ya, online travel agent bukan. Tapi travel agent yang offline yang biasanya menjadi expert di dalam with the access to the airline database ya, mengalami big change, perubahan besar karena salesnya langsung drop, nggak kepake lagi. Alright. Nah, disintermediation by online competitors rests on the following features. Ya. Data agregasi, data aggregation, metadata structure, user interface improvement. So ini disintermediation by online competitors rest on the following features. Jadi kenapa terjadi disintermediation? Satu, dari maker, dia bisa selling kepada harga yang jauh lebih murah. Kemudian kedua, si agregator itu memiliki data aggregation. Dia bisa menguasai data terhadap banyak airline. Oh, perusahaan ini banyak sekali itu yang transaksinya di dia ya. Transaksinya di dia yang dia bisa menjadi data agregator kepada semua airline. Itu keuntungan itu dimiliki oleh Traveloka. Traveloka memiliki keuntungan dia sebagai data agregatornya terhadap semua transaksi, baik semua airline, Garuda, AirAsia, dan lain sebagainya. Yang mana kemudian metadata digunakan untuk mengorganize kepada aggregated data tersebut. Masuk ke dalam metadata, di mana metadata tersebut kemudian diolah menggunakan big data untuk mendapatkan apa yang menjadi hidden pattern di dalam data tersebut. Oh, profil si awal, profilnya awal ini dia personanya seperti apa, kemudian transaksinya dia paling tinggi ke Surabaya, dan rata-rata dia transaksinya itu terjadi dia di minggu pertama setiap bulan. Jadi dari persona udah bisa kelihatan tuh profilnya si awal. Dia dia hobinya naik Garuda, terus dia cenderung untuk ke Surabaya. Kemudian dari hasil clusteringnya dia ke Surabaya, di sana dia tinggal di hotel A. Itu dari sisi clustering udah kebaca tuh, karena transaksinya besar di sana. Jadi langsung ketahuan dari K-means-nya, kelihatan profil si awal. Jadi dari data aggregation kemudian terbentuk metadata dan diketahui insight di sana, baru menggunakan user interface improvement bisa dibikin recommendation. Oke, awal untuk recommendation kepada dia tahu si awal ini tiap minggu hari Jumat ke Surabaya. Awal ini hari Rabu dia tawarin tiket pesawat lagi murah nih, Garuda ke Surabaya besok. Kemudian di hotel ini juga lagi ada diskon. Mau nggak? Wah gila, gue ada kepatil nih, ketahuan nih langkah gue nih sama Traveloka. Oke deh, gue buy. Jadi kita menggunakan data aggregation, metadata structure
dan user interface improvement untuk zero moment of truth. Si awal belum kepikiran mau ke Surabaya, dia udah langsung diketahui oleh Traveloka bahwasanya si awal butuh ke Surabaya minggu ini. Dia yang ngingetin Traveloka, wah minggu ini jangan lu ke Surabaya loh, karena pola lu kayak begini. Nah, itu udah sampai ke sana. Apabila kita udah masuk ke data aggregation, meta structure, dan user interface improvement. Di dalam disintermediation, kita removing the middle. Ya. The company directly kepada customer using website. Anda sudah punya websitenya. Jadi, Anda bisa drop kepada trading company yang Anda drop. Ya, Anda bisa langsung transaksi di web. Di mana customer bisa self-service di website Anda. Ya. Kalau yang sebelumnya dari company, importer, wholesaler, retailer, ke consumer, nah ini drop. Langsung company ke consumer. Leading industries yang menggunakan disintermediation, travel, real estate, ya, career search. Oke. Nah, Pak, boleh nanya dikit nggak, Pak? silakan Bu Ros. Oh iya, ini kayaknya nyambung dengan yang minggu lalu yang kayaknya awal pernah ditanya ketika kondisi seperti ini data kita banyak dibaca oleh pihak-pihak yang punya kepentingan ini kan berarti kan artinya privasi kita kan sudah sangat tidak hampir tidak ada gitu ya Pak ya. Nah, waktu itu kan kita pernah juga yang belajar mengenai etika bisnis gitu ya Pak ya. Nah, apakah ini tidak menyalahi dari etika bisnis itu sendiri Pak? Karena pada kenyataannya kan misalnya kita nih berdiri pada posisi kita sebagai konsumen gitu. Nah ini dan kita banyak yang mengalami hal-hal seperti ini yang kita dapat telepon nomor yang kita nggak kenal, ditawarkan segala macam. Nah dari sisi konsumennya kan itu mengganggu privasi. Nah juga dari etika bisnis itu kan seperti kayak mencuri data si calon konsumen ini. Nah dari sudut pandang itu Pak, apakah tidak merugikan perusahaan itu sendiri ketika si calon konsumen ini membuat frame atau membuat kesimpulan bahwa perusahaan ini nih nggak etis gitu loh Pak? Alright. Jadi pertama adalah semua perusahaan melakukan itu, Bu. Jadi semua perusahaan tidak ada yang etis di sini. Karena seluruhnya melakukan data scraping ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu juga mengallow mereka untuk mendapatkan data Bu Rosma. Sekarang aplikasi Peduli Lindungi. Anda pakai kemana-mana kan? Tap. Itu Anda dipantau sama Kemeninfo. Saya enggak itu Pak. Ya, saya enggak. Ya, maksudnya dengan Anda pakai aplikasi Peduli Lindungi, Anda itu ke tracking. Oh, hari ini sini. Nanti akan kelihatan polanya. Bu Rosma tiap Senin ke Blok M Square. Dia pergi Krimbat. Jadi udah ketahuan tuh clustering modelnya, nanti ketahuan tuh. Ini adalah kelompok yang tiap Seninnya ke Blok M Square, Krimbat. Ini kelompok yang Krimbatnya ke Blok M Plaza. Ini yang Krimbatnya kemana? Ketahuan itu semua. Jadi dengan aplikasi Peduli Lindungi itu, kita udah ke tracking semua. Karena kita allow. Traveloka juga mengidentifikasi Anda. Ini adalah yang mereka yang demografi kita dia tahu, ya kan? Kemudian dia data log kita dia baca, kemudian dia transaksi kita dia tahu, semua transaksi kita, pembayarannya kita tahu. Ini orang transaksinya volumenya gede nih. Setiap bulan dia beli tiket sekitar 10 juta setiap bulan. Ya, tiap minggu dia berangkat, hotel segala macam total sekian. Ini dia bisa kelompokkan ini klaster yang high traveling yang kelas tinggi, ini yang kelas sedang, ini kelas menengah. Dia bisa kelompokkan ini yang traveling bisnis, ini yang traveling solo, ini yang traveling keluarga. Nah, dia bisa bikin klaster lagi tuh. Nah, kalau gitu, kalau gue bikin program ini, gue tawarin kepada yang traveling solo nih, lagi atau yang traveling solonya yang daerahnya yang suburban. Oke, ini ada Mentawai nih. Oke, dia tes tuh Mentawai. Ini ada yang ke Siberut, ini ada yang ke Pulau Lok Sumawe, segala macam. Oh, yang ini yang travel bisnis. Ini ada yang lagi tiket purah promo Singapura. Jadi dia berusaha meningkatkan transaksi kan. Bagaimana transaksinya bisa double, triple, ya kan? Produknya juga double, triple gitu ya. Nah, tujuan mereka adalah untuk meningkatkan profitability dari sisi perusahaan. Bagaimana kegiatan digital marketing yang mereka lakukan meningkatkan profitability mereka. Nah, jadi mereka memanfaatkan data kita
tracking data kita, lokasi kita, kemudian semua transaksi kita, dia baca, dia analisa, dan kemudian dia bikin model clustering yang Anda bikin sekarang. Untuk mengetahui persona dari Bu Rosma. Ketika dia tahu persona dari Bu Rosma, yang setiap bulan pasti pulang ke Medan, misalkan, dia akan, Bu Rosma pulang tiap tanggal 3, tiap minggu pertama. Dia akan siapkan campaign, Bu Rosma lagi ada tiket murah nih, supaya Anda ke Traveloka, bukan ke Pergi-Pergi, bukan ke jalan-jalan gitu ya, atau Agoda. Jadi dia satu adalah make sure Anda stay relevan dengan dia, keep with them. Yang kedua, transaksi Anda diperbanyak. Dari yang semula beli tiket pesawat, jadi tiket hotel. Wah, ini hotel juga lagi ada yang murah nih. Karena dia sebagai agregator. Sebagai agregator dia mengambil komisi. Dari tiket pesawat dia ngambil komisi. Dari harga hotel dia ngambil komisi. Kebayang Bu Rosma? Pak, iya, saya kebayang Pak. Maksudnya itu saya bilang tadi, mungkin dari sudut pandangnya mungkin beda sudut pandang kali ya Pak ya. Karena kalau itu kan, iya saya paham karena kita ngelow itu kan berarti kan data kita kan kebaca nih sama yang itu kan. Jadi dia bisa mengklaster kebiasaan-kebiasaan kita sehingga itu bisa mensasar kita sebagai calon konsumen. Jadi saya bicaranya itu kan dari sudut pandang sebagai konsumennya itu yang kehilangan privasi itu loh Pak, dan dari etika bisnis itu gitu loh. Betul Pak, Bu. Jadi karena memang belum diatur undang-undang privasi sampai sekarang kan dihindari untuk diatur. Iya, Undang-undang karena privasi di DPR belum lagi diketok palu karena kepentingannya besar. ya banyak kepentingan. Jadi ya kita tidak nikmati aja lah ya Pak ya. Kita tidak bisa berharap banyak lah karena kita adalah sebagai objek di sini kan. Alright. Oke. Kemudian unlike online travel agents, enhanced travel discoveries are more like lead generator rather than distributors. Jadi ada yang disebut dengan online travel agent kayak Agoda, Traveloka, itu online travel agents. Enhanced travel discovery are more like lead generators rather than distributors. Travel disintermediation. TSA, Enhanced Travel Discovery. Jadi di dalam online travel discovery, OTA, online travel discovery, online travel agencies, ya. Ada yang misalkan ada yang Traveloka, ada yang others ya, others di Traveloka, ada yang both, yang dia bertransaksi both Traveloka and others. Nah, share of wallet di sini Traveloka dia akan mengutamakan kepada bagaimana dia meningkatkan share of wallet dari Traveloka. Saat ini berapa rata-rata transaksi di Traveloka? Sekian dolar, $200. Di others berapa? $150. Di both berapa? $300. Nah, bagaimana dia meningkatkan komposisi berapa customer yang Traveloka only, berapa yang customernya yang both. Kemudian dari Traveloka only ini, dari Traveloka dia ingin take over juga customernya si Agoda. Dia lalu melakukan out of spend behavior dari Agoda. Orang Agoda dia cek. Rata-rata yang Agoda only, customer Agoda only, itu bertransaksi di mana aja. Ternyata bertransaksi di Zara. Terus di H&M. Oke, yang paling gede di Zara ternyata. Gede banget nih transaksinya di Zara. Yang Agoda only. Kemudian dia berusaha untuk take over itu nasabahnya atau customernya Agoda. Dia dibuat display ads. Kita ingat chapter 2, display advertising di Zara. Kemudian bahwasanya semua transaksi di Zara, apabila mereka bertransaksi di Zara, mereka bisa point redemption di Traveloka.
Mereka bisa point redemption di Traveloka. Sehingga si Agoda kemudian salesnya drop, penjualannya turun. Karena transaksi Zara dari Agoda only customer itu bisa dibayarkan untuk beli tiket pesawat di Traveloka. This is bagaimana online travel agent bermain dalam meningkatkan mereka punya performance. Nah, kemudian disintermediation di dalam real estate, ya semua juga melakukan sudah ke arah disintermediation. Jadi untuk mengurangi biaya middleman ya, biaya calo gitu ya, semua udah pakai disintermediation. Kemudian kita kejar waktu untuk presentasi ya. Nah, the long tail effect in the music industry. Ya. Jadi semakin spesifik ya kepada kebutuhan dari market, maka itu dipenuhi di dalam long tail industry. Subscription commerce, ya ini juga yang tadi diterangkan di awal. Subscription commerce ini menjadi model yang dipakai oleh Netflix, ya. The race to acquire original content as customer retention strategy. Ya. Untuk retention kepada long tail, kepada niche. Jadi setiap orang sebetulnya niche, ya setiap orang ada niche-nya, niche demand, setiap orang ada. Nah, kemampuan mengidentifikasi kepada niche demand ini yang sangat mahal. Kalau Anda sekarang Anda cluster Anda adalah fashion lover, itu masih umum. Anda tawarin fashion lover, ya kan? Oh, tawarin baju. Tapi fashion lovernya ini terjadi dalam berupa niche, ada niche. Nah, dari mana Anda tahunya? Ketika Anda bicara fashion lover, Anda clusteringnya juga menggunakan merchant base. Ya. Oh, berapa? Oke, sekarang dia fashion lover, good. Transaksinya di fashion adalah $1,000 per bulan. Oke, good, which is nice. Lebih besar daripada food and groceries, daripada electronic service. Tetapi Anda harus tahu merchant base-nya juga. Ini si nasabah ini dia cluster ini dia kemana? Ke merchant Zara atau H&M. Jadi misalkan Zara-nya 50%, H&M-nya 30%, sisanya others 20%. Jadi Anda bisa mengetahui, kebayang. Satu cluster ini dia adalah fashion lover, di mana Zara-nya itu sekitar 50%, H&M-nya 30%, dan others sekitar 20%. Itu scatter dari yang mereknya Dingo, Donggi, segala macam lah ya. Itu yang menjadi terbawahnya adalah merchant base. Di atasnya adalah merchant kategori. Jadi jangan bilang, dia fashion lover, good, which is fashion lover. Terus gue mau tawarin apa? Gue tawarin Zara, H&M atau apa? Melihat lagi kepada merchantnya. Yes, subscription commerce going viral. The golden rules of successful subscription business model. Whatever you are selling, ensure it is replenishable. Bisa isi ulang. Kayak Aqua ya. Apapun yang Anda jual dia bisa diisi ulang. Jadi revenue-nya dia recurring, terjadi lagi. Replenishable. Bisa diisi ulang. Does your new process of product reduce friction? Jadi pastikan dia mendrop difficulties ya for your customers. Atau dia menambah inconvenience. Jadi make sure itu bikin people convenience. Dan dia add value over time. The product add value over time. Dan keep your eye on the bottom line. Bottom line ini adalah apa? Net income. Ya. Maintain a good ratio between cost of distribution and CRM.
Jadi ini adalah golden rules untuk successful subscription business model. Kayak ada Netflix, dia bisa perpanjang, bisa perpanjang gitu ya. Ada perpanjang. Kemudian reduce friction or difficulty atau inconvenience ya. Jadi dia memang prosesnya peralihannya dia smooth, gampang lah gitu ya untuk Netflix. Kemudian add value over time ya. Jadi kemarin nonton tiba-tiba sekarang udah ada Spider-Man di sini atau film Korea Vincenzo udah ada lagi yang baru apalagi gitu ya. Dan keep your eye on the bottom line ya. Cost harus reduce ya, sales harus naik. Bagaimana kita reduce cost dan tingkatkan sales. Jadi kalau awal dia punya bisnis kayak kemarin tuh dia bisa subscription model itu untuk yang platformnya dia musik dan cloud based software as a service. Ya, tadi saya teruskan. Aplikasinya langsung di cloud. Crowdfunding ya. Di dalam mendapatkan dana juga kita menggunakan biasanya kalau di e-marketer dia menggunakan crowdfunding ya. Di mana crowdfunding dia allow business models the new business model itu dia allow kepada financial support dari prospective customer. Ada aplikasinya kayak Alami gitu ya. Itu crowdfunding gitu. Kemudian Kickstarter ini adalah company-company yang menjadi platform untuk crowdfunding. Dan website seperti Handhelp itu juga menolong kepada proses. Alright, any questions regarding the new business model on the apa tadi kita ini topik judulnya evolving the business models. Any questions? Pak. Yes. Tanya Pak, mungkin saya ke-skip atau gimana Pak, cuman yang untuk long tail tadi Pak, yang saya tangkap itu kan seperti produk barang gitu ya Pak ya. Long tail ini apakah ada yang bentuk jasa juga Pak? Dan contohnya seperti apa Pak? Mungkin saya ke-skip atau gimana? Oke, long tail ini tentu ada jasa. Jadi misalkan kalau jasa mungkin kayak yang ini ya Pak, yang baru-baru ini akan tampil yang Harry Potter anniversary ke-20 itu cuma ada di HBO Plus. Nah, berarti itu udah termasuk long tail ya, karena kan hanya ditampilkan di HBO Plus, nggak ada di Netflix, nggak ada di Disney Plus. Bisa terbatas kalangannya, limited ya. Iya, itu kan limited berarti. Itu masuknya ke long tail kan Pak ya? Jadi konsepnya long tail adalah dia sifatnya spesifik gitu ya. Kemudian low volume ya, hard to find, dan yang memprovide service itu cuma kita gitu. Misalkan kayak siaran langsung Premier League, sekarang berarti itu kayak Mola itu juga long tail juga ya Pak? Mola TV itu dia long tail. Kan dia spesifik, ada maunya MMA, nonton silakan, mau nonton bola boleh gitu kan. Ada yang penggemar tenis, ngapain gue nonton bola? Kan gue cari yang tenisnya aja gitu kan. Itu long tail. Oh, baik Pak, baik Pak. Kebayang ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, good. Yang lain, ada yang ditanyakan? Alright, kalau tidak ada, kita lanjutkan presentasi. Ada yang sudah selesai clusteringnya? Silahkan dipresentasikan. Tadi yang siapa tadi? Awal, udah kelar clusteringnya awal untuk deck dan jurnalnya. Baru jurnalnya Pak, PowerPoint-nya belum jadi. Oke, siapa yang sudah jadi PowerPoint dan jurnalnya? Gak apa-apa, Wal. Silakan jurnalnya kalau begitu.